Kita di malam hari raya Kurban. Sedikit kita akan membahas tentang pengorbanan. Berkorban. Hari raya Kurban, jelas selama ini kita bicara tentang korban-korban, nyembelih kambing dan sebagainya, nyembelih domba, nyembelih sapi. Tapi kita harus lebih dalam lagi membicarakan tentang pengorbanan yang harus kita lakukan atau berkorban untuk lestarinya hidup ini. Berkorban untuk lestarinya hidup ini. Berkorban apa kira-kira? Kita harus berani dalam hidup ini mengorbankan ego kita, mengorbankan kesombongan kita di hadapan orang-orang yang ada di kiri kanan kita. Sebab banyak kehidupan gara-gara kesombongan inilah menjadi runtuh. Rumah tangga contohnya, kita ingin langsung fokus ke rumah tangga. Ada suami istri, ternyata di situ hidupnya penuh dengan percekcokan, perselisihan, karena tidak ada yang mengalah, tidak ada yang berani berkorban, mengorbankan egonya. Semuanya harus menang, semuanya harus didahulukan. Kalau sudah hidup seperti itu nggak akan indah. Sementara dalam hidup rumah tangga kita selalu ingatkan, lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Melakukan kewajiban itu berkorban kita, bukan menuntut kita, bukan menjadikan orang lain melakukan sesuatu untuk kita, tapi kita berpikir apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat untuk pasangan kita. Kalau hidup kita biasa tuntut menuntut tuh nggak enak. Menuntut, dikit-dikit menuntut pasangan. Suami menuntut istrinya harus begini, istrinya menuntut suaminya harus begitu. Kalau sudah hidup seperti itu nggak akan indah. Memaafkan, siapkan maaf seluas-luasnya untuk pasanganmu. Karena kita menikah dengan manusia yang sangat mungkin bersalah. Kita pun juga bisa bersalah, seperti dia bisa bersalah, kita juga bersalah. Maka jangan sampai dalam rumah tangga itu kita fokus kepada kesalahan pasangan. Bukan sekedar rumah tangga, kepada siapapun. Fokus kepada kesalahan, melihat kesalahan, tapi lupa melihat kebaikannya. Pasangan kita punya kebaikan yang banyak, hanya karena kesalahan sedikit saja kadang terus kita ungkit, kita sebut-sebut, nggak ada selesainya. Baik, ayo kita tingkatkan sekarang, membiasakan kita kepada pasangan untuk tidak menuntut. Pastikan sabar sedikit deh. Kalau memang ada suamimu tidak melaksanakan tugas, tidak mengerjakan sesuatu yang spesial untukmu, jangan langsung menyimpulkan bahwasanya suamiku tidak perhatian kepadaku. Tidak, bisa jadi dia begitu perhatiannya kepada kita, kepada Anda sebagai seorang wanita, sampai dia lupa ada pesan. Mungkin pesannya double, atau gini, seorang istri pesan kepada suaminya untuk dibelikan makanan, pulang nggak dibelikan makanan. Kenapa kok bisa tidak belikan makanan? Lupa. Nah, kalau lupa ini jangan langsung dihukumi bahwasanya lupa dia itu tidak ingat sama sekali. Dia lupa karena apa? Terburu-buru karena tahu yang diingat istrinya. Di rumah istrinya sendiri, biasanya kalau sendiri dia ketakutan, makanya dia pengen cepat pulang dulu. Tak tahu istri sudah nyimpulkan, tidak ingat kepada saya, nggak dibawain nasi goreng, sudah saya pesenin, suamiku tidak perhatian. Padahal suaminya pulang terkopoh-kopoh, terburu-buru demi istrinya. Dan alangkah banyaknya sering hidup kita tuh selalu seperti itu, nuntut. Pastikan kalau kita biasa menuntut tidak akan ada kepuasan.
hidup kita tidak enak. Suami menuntut istri, kalau ada kekurangan pasti ada kekurangan ya kita nyempurnakan dengan maaf kita. Tapi kalau sudah menuntut akan membuahkan tuntutan. Kalau kita menuntut kepada istri, istri akan menuntut kita. Sehingga yang ada dalam hidup itu yang indah adalah bagaimana, sudahlah aku akan melakukan kewajibanku. Apa yang harus aku lakukan untuk istriku? Dia berpikir, sang istri, untuk apa yang harus dilakukan untuk suaminya. Maka di saat semua dari kita berpikir melakukan apa yang harus dilakukan, kewajibannya, maka akan indah hidup. Kalau menuntut ada dua kemungkinan. Kalau kita menuntut kepada pasangan, mungkin pasangan kita bisa memenuhi. Kalau sudah dia bisa memenuhi, akan tumbuh keinginan baru lagi untuk menuntut lebih. Karena pasanganku mampu untuk memenuhi, maka aku akan menuntut lebih dan nanti akan dikasih. Dia menuntut lebih, begitu terus akan menuntut lebih, sampai di saat suami pasangannya tidak bisa memenuhi, baru saat itu akan menilai jelek. Padahal tuntutannya nambah, dari minta dibelikan tas harga 25.000 menjadi 50.000 sampai 100.000, kurang lebih seperti itu. Kalau dari awal tuntutan tidak terpenuhi, dia sudah kecewa, ujung-ujungnya adalah kecewa. Subhanallah, alangkah indahnya kalau kita hidup dipenuhi dengan terima kasih kepada pasangan, kalimat mohon maaf kepada pasangan. Kenapa kita bahas begini? Ributnya rumah tangga gara-gara munculnya orang egois, kerjanya nuntut. Boleh sebagai seorang istri menuntut suaminya senyum, seorang suami menuntut istrinya senyum. Memang selama ini istrinya jarang senyum, tapi tolonglah di saat menuntut ini adalah bukan tuntutan yang tidak enak dengan tuntutan yang memberatkan. Menuntut yang cantik, menuntut yang cantik itu, kalau menuntut begini, saya perempuan cemberut, suami datang cemberut, nggak begitu. Mulailah kita dengan pandai membuat dia tersenyum, biar begitu tidak ikhlas saya menggoda dia biar dia tersenyum. Itu kan sebetulnya ego juga, sebetulnya halus, tapi masih lumayan, masih enak. Sehingga sendaguro dengan istri dicandain istri, di saat istri cemberut dicandain, sama sebaliknya. Baik, kembali intinya, kalau ada kekurangan di pasangan kita jangan langsung disebutkan. Gak enak, bener gak enak, tidak enak dan bikin hati kesel. Kalau sudah hati kesel, sudah tidak ada senyum nanti. Istri tiba-tiba kamu itu menyebut tentang fisik misalnya, tentang rambutnya, tentang warna kulit, tentang gemuk, kurus dan seterusnya, itu menyakitkan. Sebaliknya seorang istri juga demikian. Kalau sudah biasa menyebut kepada pasangan tentang kekurangan, diam, disimpan. Memang orangnya bisa tersenyum dia, tapi biarpun tersenyum bisa saja mengaruhi dirinya, mentalnya. Aduh, aku dibilang oleh suamiku kulitku begini, bingung dia, akhirnya sampai minum obat memutih kulit barangkali, membahayakan tubuhnya. Termasuk yang pengen kurus, pengen gemuk, pengen ini. Ada sebagian orang tuh hidupnya menyiksa pasangan dengan tuntutan. Seorang istri menuntut suaminya harus begini, tuntutan beda. Kalau seorang istri, mulai dari rumah kecil, rumah gede, mulai halaman ada taman bunganya, kolam renang, besok lagi ada lapangan futsal, segala macam berkembang. Itu hidupnya orang yang tersiksa dengan tuntutan, tanpa sadar bahwasanya hidup orang yang memperbudak itu tidak indah. Dia memperbudak pasangannya, biarpun bahasanya dengan cinta, abang sayang, abang tercinta, masa mobilnya belum ganti-ganti, abang ganti dong bang, pakai bahasa cinta, tapi memperbudak pasangannya. Alangkah indahnya seorang istri, abang masya Allah terima kasih, mobil ini masih enak dan sebagainya. Bahkan suaminya ngomong, adik mau saya ganti mobilnya, pikir dulu bang, haruskah ganti? Oh, ini baru cakep. Setiap hari seorang istri menuntut agar suaminya mengganti mobil, atau setiap bulan, 1 tahun. Itu adalah memang cara hidup yang tidak baik. Itu kebiasaan, namanya egois. Orangnya egois. Baik, ini saja yang perlu kami sampaikan. Tolong ayo di rumah jangan biasa menuntut kepada pasangan. Nggak perlu menuntut, akan tapi lakukan kewajibanmu sebagai seorang istri. Dan orang ego itu aneh sekali, faham begini ini nggak bisa mengamalkan. Dia sadar, dia oh iya saya bisa menuntut, tapi berubah nggak bisa, dasar saya ego. Ngomong Anda jangan menuntut, nggak boleh Anda menuntut. Mestinya kan berpikir, iya saya tidak boleh menuntut istri saya. Enggak, pikiran begitu, istri saya suka nuntut saya, langsung itu kebayang, bukan dirinya yang dibaca.
Kita nasihati yang hadir di sini, bukan pasanganmu. Saya tidak menasihati pasanganmu. Saya menasihati Anda ini. Anda sebagai seorang istri, pikirkan bagaimana urusanmu dengan suamimu. Sering senyum, jangan cemberut, jangan manyunan. Dikit-dikit ini apa-apa manyun. Sampai, aduh, masya Allah. Ada model begitu. Suami kalau ngomong sama istri, masya Allah. Wibawa, jaga image. Gaya wibawa kalau ngomong kasar sama istri, enggak indah itu. Cuma tidak seperti itu. Ayo kita budayakan hidup yang indah dengan memangkas ego, mengorbankan ego kita, kesombongan kita, mementingkan diri kita sendiri, sehingga dikatakan indahnya hidup adalah di saat kita bisa memberi. Itulah cinta, bukan di saat kita menerima. Kita bisa mengabdi kepada pasangan, lalu kita menemukan keindahan, itulah cinta. Seorang istri bisa menyenangkan suami, itulah cinta. Seorang suami memberikan pada istri, itulah cinta. Bukan berpikir bagaimana aku senang dengan pemberiannya. Tidak. Bisa saja itu adalah ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang, kan begitu kurang lebih. Kalau ada uang disayang, kalau nggak ada nggak. Sama istri pun nanti juga sampah, habis mandi sepah dibuang, begitu. Hidup tidak seperti itu. Ingat, lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Kalau tadi kita sampaikan di acara sore, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kumpulkan nanti rumus-rumus hidup ya. Mudah mengingatkan, mudah diingatkan dalam rumah tangga. Tolong kalau diingatkan pasangan jangan cemberut. Ini tadi. Mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Ini juga untuk indah di rumah tangga. Yang ketiga, lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Itu perlu dirinci secara khusus nanti poin-poin agar rumah kita indah. Nuhibbukum fillah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, diberi segala kebaikan di dunia hingga di akhirat. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dengan pasangan kami, dengan sahabat kami, dengan orang tua kami, dengan anak-anak kami, dengan orang yang bekerja dengan kami. Jauhkan kami dari menuntut, akan tapi mudahkan kami melakukan kewajiban kami. Kami ingin ya Allah, kami ingin ya Allah, di antara kami terjalin cinta, hidup yang indah dengan cinta, saling mengabdi, saling berbakti, tidak ada yang terzalimi di antara kami. Kami mohon ya Allah, jangan ada kezaliman di rumah tangga kami ya Allah. Mudahkan kami untuk mengabdi kepada pasangan kami, mudahkan kami untuk mengabdi kepada pasangan kami ya Allah, pengabdian yang sesungguhnya ya Allah, karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk ziarah haramain, melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, yang sudah pernah haji dan umrah, terimalah haji dan umrah mereka. Yang belum pernah punya haji dan umrah, mudahkan mereka untuk melaksanakan haji dan umrah. Yang sudah pernah haji dan umrah, mudahkan untuk mengulang-ulang kemuliaan ini Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kami mohon ya Allah, berikan segala kebaikan kepada semua yang berjuang di masjid ini ya Allah, dari mewakafkan tanahnya, membangun di atasnya, yang memakmurkannya ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.